Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kita berbicara terorisme ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini bisa berarti fisik maupun non fisik, termasuk mengancam dengan verbal. Ini masuk dalam kategori tindakan perbuatan non kekerasan maupun ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas masif di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, kemudian menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas umum atau publik, fasilitas internasional, objek-objek vital, ya, fasilitas lingkungan hidup, ya, dengan motif. Nah, ini motifnya ada tiga: ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Tiga motif ini yang dikategorikan sebagai terorisme. Nah, tetapi harus diingat, terorisme itu hilir tindakannya, aksi maupun perbuatannya. Semua terorisme pasti dijiwai oleh paham radikalisme atau radikal atau ekstremisme dalam terminologi asing. Tetapi secara eksplisit definisi radikalisme itu belum ada di undang-undang. Nah, maka mengacu kita pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan terhadap tatanan politik sosial yang sudah mapan, yang sudah menjadi konsensus dalam konteks Indonesia, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maupun Undang-Undang Dasar 45. Jadi ideologi atau paham yang menginginkan perubahan tatanan politik sosial yang sudah mapan, yang sudah menjadi konsensus dengan cara-cara drastis, radikal, mengakar, ya, dan dengan cara-cara ekstrem atau kekerasan. Nah, ini. Sehingga dalam konteks ini semua terorisme pasti dijiwai oleh paham radikalisme, meskipun mereka yang terpapar paham radikalisme tidak otomatis menjadi terorisme. Kapan seseorang yang terpapar paham radikal menjadi teroris? Ketika mereka sudah bergabung di dalam jaringan teroris yang ditulis di dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, ya. Jamaah Islamiyah itu afiliasinya ke Al-Qaeda, kalau Jamaah Ansarud Daulah itu afiliasinya ke ISIS, ya. Jamaah Ansarud Tauhid dan sebagainya. Ya. Nah, semua teroris pasti berpaham radikal atau radikalisme. Semua radikalisme atau orang yang terpapar paham radikalisme pastilah mereka memiliki paham takfir, yaitu mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara yang dianggap belum berpaham atau belum mendasari pada hukum Allah. Yang kita bicarakan saat ini adalah terorisme atau radikalisme yang mengatasnamakan agama, ya. Karena KKB itu juga terorisme juga, tapi tidak mengatasnamakan agama, kan. Nah, orang yang berpaham takfiri pasti mereka intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang menjadi sunatullah asli. Kalau dia takfiri, mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham, kok dia seolah-olah toleran, yakinlah bahwa mereka sedang takiyah, pasti sedang takiyah. Nah, seseorang yang intoleran terhadap keragaman, ya, itu biasanya didahului oleh doktrin al-wala wal bara.
Sehingga seseorang yang sudah termakan doktrin awal-awal barok biasanya eksklusif, ya kan? Merasa paling benar, merasa paling islami, merasa paling agamis, sehingga otomatis mereka akan intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan. Nah, tetapi orang yang eksklusif, orang yang intoleran, ini belum tentu dia radikal, belum tentu, karena bisa saja dia intoleransi tetapi tidak ingin dia merubah tatanan sosial politik, sehingga ini levelingnya begitu. Jadi seseorang biasanya eksklusif dulu karena doktrin awal-awal barok, kemudian intoleransi terhadap keragaman karena takfiri tadi, ya. Nah, baru setelah itu meningkat dia akan menjadi radikalisme. Kalau ini dibiarkan dia meningkat akan menjadi terorisme. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Maka negara atau pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dan mengkoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait lainnya, maka memprogramkan, ya, dalam konteks ini bekerja sama dengan Densus 88 anti teror, kementerian lembaga, khususnya Kementerian Agama, termasuk MUI, ya, dan elemen masyarakat yang lain, bahwa penanggulangan terorisme sebagaimana amanah undang-undang yang harus dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir. Hilirnya yang sudah menjadi teroris, hulunya adalah radikalismenya tadi, termasuk eksklusif dan intoleransi tadi. Maka membangun yang namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu indikatornya ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Jadi seseorang yang dianggap moderat, dia harus memiliki komitmen kebangsaan, yaitu terkait dengan komitmen terhadap konsensus nasional, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Ini satu. Yang kedua, indikator moderasi beragama yang kedua adalah toleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang sudah menjadi sunatullah. Jadi kalau ada orang kok dirinya intoleran terhadap keragaman, ya, maka dia tidak moderat, maka bisa dikatakan radikal atau paling nggak intoleran. Dan yang ketiga, mereka harus mengedepankan anti kekerasan. Artinya bukan berarti tidak boleh bertindak keras, ya, bahwa kekerasan ketika perang, ketika kita bertugas menangkap, kalau kami polisi menangkap menahan kerasnya. Artinya keras di sini harus legal dan halal. Ketika dia bukan aparat main hakim sendiri mengancam itu sudah berarti dia nggak anti kekerasan, dia pro kekerasan, maka dia bukan moderat. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, mereka harus akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Ketika kita bicara seni, budaya dan kearifan lokal adalah sesuatu yang ikhtilaf, multitafsir, ya, atau khilafiyah. Seseorang boleh tidak melakukan mungkin sedekah bumi, yasinan, tahlilan, boleh silakan, tapi tidak boleh anti. Dia tetap harus menghormati. Nah, kalau anti itu maknanya kan gampang membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan, ya kan, mensyirikkan dan lain sebagainya, itu anti. Nah, biasanya kalau di teman-teman saya itu dia nggak yasinan, nggak tahlilan, nggak peduli, tapi nggak anti. Nah, sikap nggak antinya ditunjukkan ketika diundang dan datang. Di antara berkatnya mau nggak, itu nggak anti. Nah, dari kategori ini tadi yang saya paparkan, saya jelaskan, dan yang disampaikan apa itu coba, ya, jamaah Islami, Islam jamaah atau jokam atau apa itu LGBTI. Kami di BNPT selalu mendasari kepada aturan hukum yang berlaku, ya. Nah, kemudian penyelesaian atau penanggulangan terorisme yang holistik dari hulu sampai hilir
Hulunya ini hanya dilakukan dengan kesiapsiagaan nasional, yaitu membangun moderasi beragama tadi, kemudian kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra propaganda. Baru yang hilirnya adalah deradikalisasi. Mereka yang sudah terpapar paham radikal tetapi sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana maupun mantan narapidana, itu kita deradikalisasi. Yang di luar itu tidak pakai bahasa deradikalisasi, tapi moderasi berbangsa, moderasi beragama, dialog kebangsaan, silaturahmi kebangsaan, tapi narasi-narasinya untuk membangun tadi, ya, moderasi tadi, supaya 4 hal tadi: komitmen kebangsaan, toleran, akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal, dan anti kekerasan. Nah, apakah kelompok ini masuk dalam jaringan teror? Nah, untuk dikategorikan masuk ke dalam jaringan teror tadi harus masuk list ke dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Kalau belum, ya belum jadi terorisme. Nah, misalnya kayak KKB itu secara de facto sudah dideklarasikan sebagai terorisme oleh Pak Menko Polhukam, tetapi secara de jure menunggu ketetapan dari putusan pengadilan Jakarta Pusat. Karena memang untuk menjadi terorisme atau masuk dalam list DTTOT tadi harus ada ketetapan pengadilan. Nah, karena kembali lagi itu yang tadi. Nah, apakah sudah teroris? Belum. Apakah sudah radikalis? Ya tinggal dilihat visi misinya bagaimana. Ingin nggak mereka untuk mengganti ideologi negara Pancasila? Ya, moderat nggak dia? Nah, apa ini moderat? 4 hal tadi. Apakah mereka komitmen kebangsaannya bagaimana? Apakah mereka toleransi atau intoleransi? Apakah mereka akomodatif terhadap budaya kearifan lokal? Apakah mereka anti kekerasan atau tidak? Nah, kalau memenuhi unsur berarti radikal. Tapi kalau belum, mungkin intoleran. Tapi yang pasti semua kelompok jaringan terorisme itu berpaham takfiri, semuanya berpaham takfiri dan ideologinya khilafah. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan aku cinta NKRI, aku Pancasila, ya mungkin ngakunya begitu. Tapi kalau nanti sudah menggunakan instrumen, kami di BNPT punya APIK BNPT, untuk instrumen untuk mendeteksi atau tes wawasan kebangsaan, atau mungkin kita profiling, ya gitu ya, mungkin pergaulan dunia maya dan lain sebagainya itu. Tapi sejauh ini kami melakukan penanggulangan secara holistik. Saya kira